Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda. 2. Mengkonversi waktu dengan satuan waktu lainnya. 3. Cara melipat baju. Anak-anak, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Ya, selanjutnya, garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Selanjutnya, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut. Dengan kedalaman tertentu, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Iya, sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Selanjutnya, kamu telah membaca wacana di depan, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bahan dasar pembuat garam adalah... Ya, jawabannya B. Garam dihasilkan dari air laut. Nomor 2, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah Kalimantan, Bali, Sulawesi. Yang mana? Jawabannya yang C. Contoh daerah penghasil garam adalah di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi. Yang C ya berarti. Selanjutnya nomor 3, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah yang air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, ini seharusnya apa? Mengkristal. Pertanyaan yang benar adalah air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. C. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Jawabannya yang
Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Nomor 5, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah setelah sekitar 210 hari lapisan garam harus segera dipanen. Yang A. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, seperti yang ada di samping. Petak tambak petani garam di pinggir pantai, ya berbentuk petak-petak. Lalu tambak yang diisi ke air garam terjadi penguapan dan pengkristalan. Nah, terjadi penguapan dan pengkristalan. Jadi menjadi garam. Setelah 210 hari musim kemarau berakhir, garam akan diproses panen. Setelah itu garam yang telah dipanen akan dijual ke pabrik dan ditambah iodium dijual ke daerah-daerah lain. Selanjutnya, anak-anak, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 menit? Satuan menit, satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu, isikan hasilnya pada titik berikut. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Caranya gimana, anak-anak? Ya, 1 jam itu ada 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Lalu untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ya, kita balik 90 menit ke jam. 90 menit sama dengan, kita bulatkan ke satuan jam ya. Kalau 1 jam itu ada 60 menit. Berarti 90 menit itu ditulis dulu 60 menit. Lalu sisanya berapa? 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Berarti ini disamakan satuannya menjadi menit semua. Jadi 1 jam 20 menit. Tadi 1 jam itu berapa menit? Ya, 1 jam itu 60 menit. Setelah 1 jam 60 menit, lalu yang belakang 20 menit, satuannya sama. Yang diminta pertanyaannya menit. Berarti 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Lalu 1 menit itu 60 detik. Jika 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam, 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Lalu kalau 3 jam, 3 dikali 60 menit. Jadi 180 menit. Kalau 4 jam, berarti 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Kalau 5 jam, berarti 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Selanjutnya anak-anak, ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit sama dengan 1 jam berarti berapa? 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Nomor 2, 2 jam 50 menit sama dengan, kalau 2 jam berarti 2 dikali 60 berapa? 120, lalu ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. Nomor 3, 3 jam 5 menit sama dengan 3 jam dikali 60 berapa? Iya, 180 menit. Lalu ditambah yang belakang 5 menit. 180 ditambah 5, 185 menit. Nomor 4, 6 jam 16 menit sama dengan 6 jam, berarti 6 dikali 60. 6 dikali 6, 36. Iya, berarti 36.
Berarti jawabannya 376. Ini ya salah nih ya. 360 menit berarti 360 ditambah 16 berarti 376. Nomor 4 ya. Nomor 5, 7 jam 60 menit. 7 dikali 6 berarti 42. Berarti 42 berarti 420 ditambah 60 menit. Jadi jumlahnya 480 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Ubahlah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 60 dibagi 60 sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. 180 menit, 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. 300 menit sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Ya, yang pertama nomor 1 70 menit sama dengan 60 menit ditambah 10 menit sama dengan 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Nomor 2 160 menit sama dengan 60 menit ditambah 60 menit lalu sisanya 40 menit. Jadi sama dengan 1 jam ditambah 1 jam ditambah 40 menit sama dengan 2 jam 40 menit. Nomor 3, 214 menit sama dengan 360 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit ditambah 34 menit sama dengan 1 jam ditambah 1 jam ditambah 1 jam ditambah 34 menit sama dengan 3 jam 34 menit. Nomor 4, 330 menit. Berapa jam? Ya langsung kita ubah ke 60 menit. Ya 60 menit ditambah 60 menit ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 30. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 30. Satunya ada 5. Berarti 5 jam 30 menit. Nomor terakhir, nomor 5, 420 menit. Ada berapa jam? Ya, ada jamnya itu berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti 420 menit sama dengan 7 jam. Menitnya berapa? Kalau tidak ada berarti 0. 0 menit tetap ditulis ya. Selanjutnya sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, perubahan yang terjadi yaitu penguapan, sama sepertinya proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap. Terkena panas matahari, setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikanlah cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Itu adalah cara melipat kaos dengan cara biasa ya. Yang pertama, yang kedua melipat bagian bawah, lalu yang ketiga melipat bagian kanan, bagian kiri, lalu lengannya dilipat, lalu ya dilipat ke atas sampai yang ketujuh. Selanjutnya tantangan. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikanlah dan cobalah langkah-langkahnya. Ada langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya bisa melihat video setelah ini ya. Cara melipat kaos dengan cara cepat.
pembelajaran kedua, kita akan belajar mengenai perubahan wujud pada proses memasak makanan. 2. Kegiatan tolong-menolong. 3. Cara menggiring bola. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir, rasanya manis dan mudah membuatnya. Cara sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan ada 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, 3 pewarna makanan, 4 tusuk sate. Cara membuatnya, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang, kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali, tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. Misalnya yang pertama, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat gulali? Ya, bahannya yaitu 1500 gram gula pasir, 250 ml air matang, 3 pewarna makanan. Yang kedua, apa alat yang digunakan untuk membuat gulali? Alatnya apa? Ya, alatnya yaitu tusuk sate. 3. Berapa lama proses pembuatan gulali? Nah, misalnya 10 menit sampai 12 menit. 4. Apakah tahapan pertama dalam membuat gulali? Yang pertama apa? Ya, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. 5. Berapa banyak gula yang dibutuhkan dalam membuat gulali? Ya, dalam membuat gulali dibutuhkan 500 gram gula pasir. Oke, kamu sudah melakukan percobaan atau melakukan dengan mencermati cara membuat gulali. Sekarang tulislah perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tulislah contohnya. Misalnya pada peristiwa yang pertama, gula dicampur air. Perubahan wujud yang terjadi yaitu mencair. Lalu peristiwa yang kedua, air mendidih. Itu perubahan wujud apa? Ya, perubahan wujud menguap. Yang ketiga, peristiwa apa? Adonan gulali mengental. Jadi proses membeku. Ya, mulai dari perubahan dari cair menjadi padat. Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu, banyak contohnya. Diskusikan bersama kelompokmu makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu adalah apa, anak-anak? Sikap bersatu, iya. Sikap bersatu itu sikap yang harus dimiliki oleh anak bangsa. Seperti kita ya. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, warna kulit atau suku, agama, warna kulit. Ya, ras itu asalnya ya, warna kulit dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap bersatu adalah artinya juga sikap yang mencegah terpecah belah ya. Maka dari itu kita sebagai anak bangsa harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Sikap bersatu tidak hanya dipraktekkan dalam keluarga saja, namun harus kita terapkan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan bergaul agar tercipta sebuah hubungan yang baik di dalam menjalani sebuah kehidupan. Contohnya sikap bersatu, apa saja? Ya, yang pertama saling mengasihi, yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling berteman kepada siapapun ya, harus jadi teman. 4. Tidak bermusuhan. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Gambar pertama silang ya. Ya, itu bukan sikap bersatu. Yang kedua dan ketiga termasuk sikap bersatu. Selanjutnya yang menunjukkan sikap bersatu ya
gambar yang sedang mengajari adiknya. Nah, gambar yang sedang menonton TV dan menjemur pakaian, bukan gambar sikap bersatu. Selanjutnya, gambar sikap bersatu dalam keluarga. Ya, semuanya benar. Nah, di sini ada anak yang sedang membantu ayahnya mencuci motor, ada juga yang sedang membantu ibu di dapur. Selanjutnya, kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Presentasikan di depan rumah. Anak bisa menceritakan sendiri ya ceritanya. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan yaitu sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Itulah kelompok terdiri dari atas 4 orang siswa. Setelah diberi aba-aba, anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Kedua menggiring bola ke arah anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Setelah melakukan pemanasan, tentunya cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu, kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Ya, menggiring bola itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Lalu yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang ketiga, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Oke, selanjutnya latihan soal. Di sini nanti ada soalnya cuma 2 ya, nomor 1 dan 2. Yang pertama, anak-anak praktikkanlah cara melipat baju di rumah dengan teknik biasa ya. Tadi ada biasa dan dengan teknik cepat. 2, sebutkan 3 cara menggiring bola. Nah, tadi sudah Pak Amin sudah jelaskan di depan tadi ya. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.